Jumpa lagi dengan Butika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang waktu menyusul nih. Pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang waktu berpapasan. Kali ini kita akan belajar bagaimana ya kita ini disusul nih sama teman atau sama anggota keluarga yang lainnya. Silahkan kalian pahami cara dan langkah-langkahnya, dan pesan Butika, kalian harus semangat kalau belajar matematika itu. Ya, jangan mudah menyerah anak-anak, kalian harus semangat. Perhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, perhatikan. Kalian tetap ingat-ingat segitiga Jokowi, dan khusus untuk waktu kan tahu bahwa rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk waktu menyusul sendiri, rumus yang digunakan adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Oke, kita akan langsung menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal. Perhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, mari kita bahas soal untuk mencari waktu menyusul. Perhatikan soal tersebut ya. Ada dua bis yang akan sama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja bis A dan juga bis B. Kedua bis tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B juga berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 70 km per jam. Jika bis A berangkat pukul 10 dan bis B berangkat pukul 11, maka bis B dapat menyusul bis A pada pukul berapa? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan diketahuinya. D1-nya. Oke, perhatikan anak-anak. Kita ketahui bahwa kecepatan bis A adalah 60 km per jam. Kita tuliskan sebagai K1. Kemudian kecepatan bis B adalah 70 km per jam. Kita tuliskan sebagai K2. Nah, waktu berangkat bis A itu pukul 10 pagi. Sedangkan waktu berangkat bis B adalah pukul 11. Pertanyaannya, maka bis B dapat menyusul bus A pada pukul berapa, atau pukul berapa bis B dapat menyusul bis A? Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari selisih jarak. Tadi kan sudah diberi rumusnya bahwa untuk mencari waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatannya. Kita cari selisih jaraknya dulu. Diperoleh dari jarak yang ditempuh bis A, kita cari ya jarak yang telah ditempuh bis A dulu. Dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu tempuhnya itu merupakan selisih antara bis A dan juga bis B. Kita cari dulu selisih waktunya dulu. Kalian kan tahu bahwa tadi bis B berangkat pukul 11 sedangkan bis A pukul 10. Maka selisihnya jam 11 kurangi 10. Selisihnya adalah 1 jam. Kemudian bis A, nah kita kan sudah tahu nih ya, bis A kan sudah melaju selama 1 jam. Maka selisih jarak, ingat ya, rumus mencari jarak pada segitiga Jokowi adalah kecepatan dikalikan waktu. Jadi selisih jaraknya adalah kecepatan 1, yaitu kecepatan dari bis A-nya dikalikan selisih waktunya. Kecepatan pada bis A itu adalah 60 km ya. Sedangkan selisih waktunya kamu tahu tadi adalah 1 jam. Jadi caranya adalah 60 kamu kalikan dengan 1. 60 itu merupakan kecepatan bis A dan 1 merupakan selisih waktu antara bis A dengan bis B. Ketemulah anak-anak bahwa selisih jaraknya itu 60 km ya. Kalian perhatikan pola pengerjaannya juga ya. Kemudian kita akan mencari waktu menyusulnya. Nah, ingat tadi rumusnya bahwa waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatannya. Selisih jaraknya tahu 60, kemudian kita cari selisih kecepatannya. Kecepatannya tadi kecepatan bis B adalah K2 yaitu 70, yang kecepatan bis A itu K1 adalah 60. Jadi 60 dibagi 10 ketemu 6 jam, atau kita tuliskan 06.00. Kemudian ini belum selesai ya. Untuk mencari waktu bis B menyusul bis A, kita harus menjumlahkan pada saat bis B berangkat ditambah dengan waktu menyusulnya, yaitu
pukul 11.00 ditambah dengan 06.00. Ingat ya, jangan sampai kebalik, karena yang ditanyakan itu kapan bis B-nya itu menyusul, maka kamu jumlahkan waktu menyusulnya dengan bis B berangkat. Jadi 11 ditambah 6 adalah 17.00. Jadi bis B dapat menyusul bis A pada pukul 17.00. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kalian pahami polanya untuk mengerjakan waktu menyusul. Ini lebih meningkat lagi dibandingkan waktu berpapasan. Kalian harus cari selisih waktunya dulu, kemudian cari selisih jarak. Setelah tahu itu, baru kalian bisa menentukan waktu menyusul dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Dan jangan lupa, belum selesai sampai di situ, kalian harus menjumlahkan nih dengan waktu kendaraannya yang akan menyusul. Oke, terima kasih dan tetap semangat serta sehat selalu anak-anak. Assalamualaikum, dadah.